Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih laka mudure laka kecocote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan ekspor kembali. Tentunya kita masih berurusan dengan sebuah permasalahan, yaitu Mbak Leni dan Pak almarhum Pak Darman. Betul. Seperti yang jenengan lihat kemarin hari, alhamdulillah Mbak Leni sekarang sudah sadarkan diri ya. Nah, ternyata setelah sepeninggalannya bapaknya Mbak Leni, kekuatan yang menguasai dari tubuhnya bapaknya Mbak Leni atau almarhum Pak Darman itu masih ikut campur ya, bahkan merasuki sosok ke dalam tubuhnya si Mbak Leni. Sampai akhirnya tidak sadarkan diri, memiliki sebuah kekuatan dan kabur ke hutan. Entah tujuannya apa, sampai sekarang kita tidak tahu. Tapi syukur alhamdulillahnya Mbak Leni sudah bisa kita temukan, dan setelah dicek oleh Eyang Tombro ternyata dipengaruhi oleh Sihru Samenggala itu. Samenggala. Itu ya teman-teman ya. Bagus. Cuma yang menjadi pertanyaannya yang di sini yaitu mengenai makam dari almarhum Pak Darman yang sekarang itu sudah terbongkar dan tidak ada mayatnya. Nah, betul. Kemanakah mayat Pak Darman yang ada di dalam kuburan itu perginya? Apakah ada kaitannya dengan kemarin sore melihat orang masih berpocong namun jalan kaki? Apakah bangkit lagi ya Mas? Ini yang namanya bangkit dari kubur ya. Itu kalau benar-benar apa namanya di kampung itu kelihatan orang sudah pada takut semua itu Mas. Kita mencari itu ya teman-teman ya. Ya nanti kita akan gali informasi lebih mengenai sebuah kekuatan apa sih ya yang digayo oleh Pak Darman. Terus siapa sih dalang dibalik sosok hebatnya Pak Darman ini ya? Jika kita justru mencari Pak Darman terus, nanti permasalahan ini tidak kunjung selesai. Maka dari itu malam ini saya putuskan untuk mencari sumber dari permasalahan, yaitu akar atau dalang dibalik ini semua ya. Sebelumnya saya informasikan Mas Diki mungkin beberapa saat tidak bisa ikut ekspor. Banyak yang WA saya, Mas Diki nggak ikut Mas. Berapa hari Mas kira-kira? Banyak sekali yang tanya gitu Mas. Apa ya? Ya belum bisa kita tentukan ya teman-teman, karena Mas Diki menderita apa namanya ya, tidak boleh bekerja keras. Ya intinya itulah. Ininya menderita sesuatu tidak boleh badannya kecapean. Ya, doakan saja itu. Nah, sedangkan kita eksplor menguras tenaga. Masih bertanya Mas. Iya pasti. Apa sih sakitnya? Tanya sendiri. Japri kalau dijawab syukur. Kemarin sih yang saya tahu itu intinya hernia. Cuma kita belum bisa pastikan apakah hernia atau belum, karena belum dicek secara medis ya. Betul sekali. Intinya itu teman-teman ya, doakan semoga cepat pulih, cepat ekspor lagi. Nanti ekspornya yang gampang-gampang, jangan yang berat-berat. Takutnya nanti jadi gendel lagi ya. Pak gendel. Pergendelan. Terus apalagi informasinya? Ya. Berarti malam ini ya khusus menuju ke tempat ritualnya, ke Penembahan Sepri. Yo, Penembahan Sepri. Hutan Sepri. Oh ya, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih laka mudure laka kecocote. Langka warga. ya pokoknya buat sedulur di halaman masing-masing jam 18.20 jangan sholat terlebih dahulu, baru siapin cemilan dan makanan, duduk manis dengan keluarga, saksikan video-video yang kasih. Cemilannya di order sedulur ya. Jangan. Ya Jangan. Kring Jangan. Sakit. Membinting buat perwe kok. aku Berinting buat perwe aku mikir. kok ngerasa kayak duduk beri karo wong sing iki apa sih?
Ini gurusan paling ini iki, Mbok. Udah kena kalian ngintet ya kok. Merinding banget kok. Awane. Arangnya nih yang ku. Iya, Mbok. Mas, Awane aneh kok, Mbah. Ini aneh ya, Mas. Ada apa sih, Badang? Ya, ada ngomong kemana? udah merwat. Aku bilang nggak lihat sama sekali sih. Enggak ada apa, aku enggak lihat. Udah tadi kayak ada ngikutin. Kayak ada yang ngikutin. Nah, terus badangnya lihat di sana. Kayak ada bayangan lewat seluduk gitu loh. bayangan apa sih kena wujudnya belum. Ngene. Kok perlu sebut gitu sih? Ini baru ngene ya, Mbak. Ngene ge. Kunduk ngene ge. Menungsa, Pak. Yang tahu. Ya intinya sekalian tak benar masa urung jelas banget. Tapi kayaknya Over udah merinding pisan kok. Udah ngono ngene iki kok. sepadu. Kayaknya ngikuti dewek, Mas. Gun sama-sama lagi. Iya. Yakin, Mas. Baik, teman-teman, ini katanya ini bertiga melihat ada sosok yang ngikutin jalan kita ya. Dicek lah takutnya nanti ada apa-apa malah. Saya langsung cek ya. Wah, ilah kena ini temen. Di. Bagi, Bang. Kayak nyala matanya. Iya, marinya nih, Mas. Itu bolanya aja. Ya saksikan karo apa nih. Ulang apa ini. Oke. Mana ya? Bisa untuk mana? Hati-hati, Mbak. Hati-hati. Yang kawannya seorang pena kok merinding banget kok. Makan dong. Merinding pada daging, Mbak. Kok merinding buat banyak, Mbak? Merinding bisa kok. Alah, kok ya. Apa tiba? Ya, merinding kok. Wah! Allah, apa Gun? Bah! Masuk Gun. Mana sih kayaknya? Bah! Bah! Gun. Bah! Kamu Mas kenapa yuk? Kayak bahas apa kok, Mbak? Sayo. Bah! Iya. Ayo melu pulang nek. Belakang ada Mas. Kenapa kok iki? Gini iki. Lah gini iki. Jenengan kiri. Gini Mas iki. Ini lagi jakung Mas. Wah, jelas banget niku. Nang kene, Mbah. Iya nang kene kok. Nang kene, Mbah. Wow, Mas. Aku sumpang samping. Emang samping bener kan ini. Aku gembul dia lagi turu. Nyengir wong ae, Mbah. Yang mau gembul dia nang kene, Mas. Sumpah. Niki kamera ngajul nyala ya, Gun. Ketahuan kelihatan. Cuma samping. Obong apa itu? Jadi kayak bong. Ya dasar Belum sih pakaiannya kusam, kucel. orang. Gini lagi, Mas. Lalu gembul itu lah. Maksudnya kan gembul udah kali sekarang kanan itu loh. Apa nuntut nomor dewek gawa center iki ya? Cek Mas kene kamera kayak kesoting kok Gun. Kesoting.
Iya. Sudah. Pagi-pagi kok wis, Wah. Gimana apa sih, Wah? Ketek apa yo? Apa, Bah? Ribe. Sel, kameranya nyala, Sel. Iya. Semalaman aneh teman-teman, kita diikuti makhluk. Apa sih? Namun kita tidak tahu makhluknya apa. Goyang-goyang pohonnya. Kok pohon kiye iki yo? Jadi ngilang-ngilang. Kalian sedang mencari apa? Kalian sedang mengejar apa? Surupan apa Mas? Surupan, Bah. Jangan mengejar bayangan. Justru seharusnya bayanganlah yang mengejar kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Di antara kalian, siapa yang bernama Ganang? Saya. Nih, Kamu yang bernama Ganang. Ya. Duduklah. Yang apa sih perintah itu? Ngomong. dah. Itu apa, Mas? Mas, wujudnya itu apa? Gimana, Mbak? Perang-perang segun kita nu biasanya kok bisa menaklukkan agar perang-perang segun kita. Ada yang Loh, kualat gue bocah. Sebenarnya saya datang kemari ini untuk meminta maaf kepadamu. minta maaf. Ya, Salahnya apa? memang kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Namun saya sudah membuat dosa besar terhadapmu. Pas ya. Ketemu burung jadi ngambura. Pagi yuk. Saya sudah membuat dosa besar terhadapmu Mbak, ini masih pagi Mbak. dengan mengambil barang yang berharga milikmu. Maling Pak. Maling tua jadi maling. Kami belum sarapan. Di mana-mana yang namanya maling itu nggak ada yang ngaku. Ya orang ngaku. Tetapi sebenarnya saya tidak sepenuhnya bersalah. Kesalahan juga ada pada Pak Tua itu. Aduh, Mbah Punten Ayong arep Bali dan kayaknya semengoroli apa malah ketemu Rika. Ini ngantuk, udah ngantuk. Kenapa dari awal dulu dia tidak menceritakannya terhadapku? Sabar deh. Pak Tua itu tertipu dengan mukaku. lucu. Orang bunyiku. Memang ya,
muka dan penampilan bisa menipu siapa saja. Tetapi sudahlah, memang itu sudah menjadi rumus dunia. Siapapun hanya melihat dari muka dan penampilannya saja. Lalu bagaimana dengan mereka yang beriman, menyembah Tuhan yang tidak pernah mereka lihat wujud dan rupanya? Kata yes, tinggal gimana? Jenengan ngambil barang apa sih maksudnya? Jenengan siapa? Perkenalkan dulu harusnya biar tahu. Saya nggak bingung itu loh, Tuan, Mbah. Ya, saya meminta maaf sudah membuat kalian bingung. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kinawawi. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Kinawi. Kinawi. Ya, saya datang kemari untuk meminta. Siapa maninggal? Assalamualaikum, Syekh. Esuk-esuk kan kayu. Mohon barokahnya, Syekh. Kami meminta barokahnya. Barokah darimu, Syekh. Benar, Syekh. Habis kok ini yuk. Kau pagi-pagi Udah ngerti deh. membuat saya ini tertawa. Kami tidak sengaja bertemu denganmu, Syekh. Dengarkan ya. Baik-baik, Syekh. Saya tidak bisa memberi barokah terhadap kalian. Yang bisa memberi barokah terhadap makhluk seperti kalian hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saya. Tapi, Syekh, Bukan saya. Sudah, jangan meminta hal yang tidak bisa saya berikan terhadap kalian. Itu bukan wewenang saya. Ya, kalian meminta barokah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia adalah Sang Pemberi kehidupan dan Sang Maha Segalanya. Sudahlah, baik, Syekh. kembalilah. Terima kasih banyak, Syekh. Kami pamit. Assalamualaikum, Syekh. Sudah. Saya sedang berbicara dengan anak muda ini. Baik. Siapa itu, Syekh? Mereka sama seperti Pak Tua itu yang tertipu dengan penampilanku yang seperti ini. Jadi seperti ini manusia. Saya meminta maaf karena saya sudah mengambil barang yang sangat berharga dari dirimu. Apa tuh masalah sing hilang apa Rika? Nanti tas sana pura mas, bukan nyemoti apa? Beberapa pekan yang lalu saya diperintahkan oleh sesosok makhluk.
Saya diperintahkan untuk mencari sebuah tinta pena. Pulpen. Monggo, Reudin, Mbah. Mangan gulung ya. Syukur lu siji dasare gue. Ya, saya diperintahkan oleh sesosok makhluk untuk mencari sebuah tinta pena Jeburan almarhum untuk kepentingan beliau. Tinta pena itu sangat berharga untuk beliau. Dan saya disuruh untuk mencari tinta yang terbaik di seluruh dunia ini. Dan ketemu nyuri di rumah Mas Danang berarti Nah, kemarin tidak. itu nyatetin itu alamat mungkin Mas. Tanpa berpanjang lebar, saya langsung bergegas untuk menjalankan tugas itu dari beliau. Tinggal ngobrol Mas. Dan saya tidak sendiri untuk mencari tinta yang sangat dicari oleh beliau. Saya meminta bantuan terhadap sahabat-sahabatku. Saya memerintahkan sahabat-sahabatku untuk mencari bahan tinta yang akan digunakan oleh beliau ke seluruh penjuru dunia. Dan singkat cerita, kawanku mengabarkan bahwasanya di suatu tempat dia itu menemukan bahan tinta yang sangat baik, bahkan itu yang terbaik di atas yang terbaik. Dari bekal informasi yang diberikan oleh kawanku. Kemarin kan Lu mendelik-mendelik Dari bekal informasi yang saya dapatkan dari kawanku, saya langsung bergegas. Ya ampun. Saya langsung bergegas untuk memeriksa apakah benar itu adalah bahan yang terbaik untuk membuat tinta yang diperlukan oleh beliau. Saya datang ke tempat itu. Saya melihat ternyata bahan yang akan digunakan untuk membuat tinta yang diperlukan oleh beliau adalah sebuah buah. itu pena darah udah gue judul lagu. Buah-buah. Lalu saya mencari siapa pemilik dari buah itu. Saya ke sana kemari, saya menanyakan kepada makhluk-makhluk di sekitar situ. Lalu saya mengetahui bahwasanya buah itu tumbuh di tanah seorang pak tua. Ya. Saya datang ke tanah itu dengan berpenampilan yang sangat lusuh dan tidak karu-karuan. Saya sedikit membohongi dia. Dosa gue arane. Saya datang kepada dia dan mengatakan dengan nada yang sedikit gemetar, "Pak Tua, Pak Tua, apakah saya boleh meminta sedikit buah yang ada di tanahmu itu? Saya sangat lapar. Saya sangat lapar, Pak Tua. Padahal saya baru makan." Romboni gue. Pak Tua itu pun melihat saya dengan seksama
dari atas sampai ke bawah. Dan Pak Tua itu memberikan jawaban, namun seperti ada yang membuat dia seperti ragu-ragu. Silakan Tuan, ambil saja, tetapi jangan semuanya. Di dalam hati saya berhasil untuk mencari bahan tinta yang diperlukan oleh beliau. Lalu saya memetik buah itu sebanyak 3 buah. Di pohon itu ada 5 buah, namun saya membawanya 3. Saya memetik lalu saya kembali kepada Pak Tua itu. Pak Tua, terima kasih sudah memberikan buah ini kepada saya. Sama-sama, Tuan. Pak Tua itu menjawab seperti itu. Buah itu buah delima merah. Oh ya, Ya, buah delima merah. saya sudah diceritain sama ayah saya itu. Iya. Pak Tua itu Bapakku Sahir. ngomong kat Lalu mau. saya mencari tahu lagi sebenarnya siapa Pak Tua itu. Kenapa dia bisa memiliki buah yang sangat diperlukan oleh beliau untuk membuat tinta. Saya menemukan sebuah kebenaran bahwasanya buah itu bukan miliknya, namun milik seorang anak muda yang bernama Ganan. Maka dari itu saya datang kemari untuk meminta maaf. Walah. Namun setelah saya memberikan bahan tinta yang diperlukan oleh beliau, saya berpikir dunia ini sangat sempit manusia. Kenapa sih? Buah delima merah yang saya cari untuk digunakan menjadi tinta yang diperlukan oleh beliau, ternyata itu kembali lagi terhadap sungguh luar biasa. Maksudnya beliau itu Sri Maharaja. Ya, kau sudah mengetahuinya. Maka dari itu saya datang kepadamu untuk meminta maaf. Sebenarnya yang saya herankan, kau mendapatkan buah delima merah itu dari mana, Alah, kau bersudi untuk menceritakan kau mendapatkan itu dari mana? sebenarnya jika saya harus bercerita mungkin amat panjang dan amat menyedihkan bagiku. Amat bro. Namun jika panjenengan mau tahu secara singkatnya mungkin saya bisa. 1 tahun yang lalu ada sebuah tempat belajar agama atau mungkin bahasanya itu pesantren Pesantren Al-Muzammil. Pesantren Al-Muzammil. Di dalam pesantren itu sangat luar biasa muridnya, sangat banyak santri-santrinya, dan di dalam pesantren tempat belajar itu ada 5 pengasuh, tokoh-tokoh besarnya, kiai-kiai abah-abahnya.
Singkat cerita, didatangi sebuah ujian, yaitu didatangi